Di sebuah desa kecil di Tanggamus, Lampung Selatan, hidup seorang gadis bernama Rika. Ia adalah sosok yang ceria, penuh semangat, dan sangat dicintai oleh keluarganya. Kehidupannya sederhana, tetapi kebahagiaan selalu terpancar dari caranya berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Sejak kecil, Rika sudah dikenal sebagai anak yang penuh perhatian, tak segan membantu siapapun yang membutuhkan. Meskipun kehidupannya tidak berlebihan, Rika selalu memelihara impian besar dalam hatinya. Salah satu mimpinya adalah menikah dengan Nurholik, pria yang telah mencuri hatinya sejak masa sekolah. Nurholik adalah pemuda yang rajin, sopan, dan disegani di desanya. Kisah cinta mereka tumbuh perlahan, berawal dari persahabatan hingga akhirnya keduanya saling mengungkapkan perasaan. Rika dan Nurholik menjalin hubungan yang sederhana namun penuh makna. Mereka tidak sering bertemu, tetapi setiap kali berjumpa, percakapan mereka dipenuhi dengan tawa dan rencana masa depan. Bagi Rika, Nurholik bukan hanya pasangan hidup yang ia idamkan, tetapi juga sahabat terbaik yang selalu memberinya dukungan dalam setiap langkah hidupnya. Pernikahan menjadi impian yang mereka bangun bersama. Keduanya sadar, menikah bukan hanya soal cinta, tetapi juga tentang kesiapan dan tanggung jawab. Selama bertahun-tahun, mereka menabung sedikit demi sedikit untuk mewujudkan impian itu. Nurholik bekerja keras di ladang keluarganya, sementara Rika membantu ibunya menjual hasil kebun di pasar desa. Usaha keras mereka membuat warga desa ikut mendukung dan menantikan hari bahagia tersebut. Bagi Rika, pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua hati, tetapi juga momen untuk membahagiakan keluarganya. Ayah dan ibunya adalah sumber inspirasinya, karena mereka selalu mendidiknya dengan penuh kasih sayang meskipun hidup tidak selalu mudah. Melihat orang tuanya tersenyum saat ia dan Nurholik memutuskan tanggal pernikahan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Rika. Ketika hari pernikahan semakin dekat, rumah Rika menjadi lebih ramai dari biasanya. Kerabat mulai berdatangan untuk membantu mempersiapkan segala sesuatunya. Janur kuning dipesan, makanan tradisional mulai dimasak bersama-sama, dan para tetangga saling bahu-membahu agar pernikahan Rika dan Nurholik menjadi momen yang tak terlupakan. Rika tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya setiap kali ia melihat persiapan itu. Di sela-sela kesibukan, Rika kerap merenung di bawah pohon mangga di halaman rumahnya. Ia memikirkan betapa banyak berkat yang telah ia terima selama hidup. Dalam hati, ia bersyukur bisa menjalani semua ini bersama Nurholik, seseorang yang selalu membuatnya merasa aman dan dicintai. Ia percaya, pernikahan mereka akan menjadi awal yang indah untuk membangun keluarga kecil penuh cinta. Namun, di balik kebahagiaan itu, Rika juga memiliki kekhawatiran yang ia simpan sendiri. Ia merasa tubuhnya lebih lemah dari biasanya, tetapi ia tidak ingin membuat keluarganya khawatir. Setiap kali rasa lelah menyerang, ia hanya berdoa agar diberi kekuatan untuk melewati hari besar itu. Rika yakin bahwa semua rasa lelahnya akan terbayar dengan senyuman orang-orang yang ia sayangi. Hari-hari sebelum pernikahan menjadi waktu yang dipenuhi dengan doa dan harapan. Rika sering mendengar ibunya berdoa dengan khusyuk setiap malam, memohon agar pernikahan putrinya berjalan lancar. Ia merasa sangat beruntung memiliki keluarga yang begitu mendukungnya. Di sisi lain, Nurholik juga tak henti-hentinya memastikan bahwa segala sesuatu siap, dari pakaian pengantin hingga undangan terakhir yang harus disampaikan. Rika terus membayangkan dirinya mengenakan kebaya putih yang telah disiapkan jauh-jauh hari. Ia membayangkan momen ketika Nurholik mengucapkan ijab kabul di hadapan penghulu. Di dalam hatinya, ia berjanji akan menjadi istri yang baik, mendampingi Nurholik dalam suka maupun duka. Mimpi itu menjadi alasan ia tetap tersenyum, meskipun tubuhnya mulai memberi tanda-tanda bahwa sesuatu mungkin tidak berjalan seperti yang ia rencanakan. Pagi itu, matahari bersinar lembut, menyentuh dedaunan yang masih basah oleh embun. Di halaman rumah Rika, suasana ramai sudah terasa sejak fajar. Para ibu-ibu sibuk memasak di dapur, suara piring dan sendok beradu riuh. Anak-anak kecil berlari-lari sambil tertawa, tak sabar menunggu pesta. Rumah keluarga Rika dipenuhi sanak saudara yang datang dari desa-desa sekitarnya. Janur kuning yang melengkung di depan rumah menjadi tanda kebahagiaan yang akan segera dirayakan. Rika duduk di kamar pengantin, mengenakan kebaya putih yang tampak serasi dengan kulitnya yang bersih.
Raut wajahnya memancarkan kegembiraan meski tubuhnya sedikit lelah karena malam sebelumnya hampir tanpa tidur. Di cermin, ia melihat bayangan dirinya, lalu tersenyum kecil. Ini adalah hari yang telah ia nantikan sepanjang hidupnya. Semoga semuanya berjalan lancar, bisiknya dalam hati, sembari mengencangkan selendang yang melingkar di pinggangnya. Di ruangan lain, Nurholik sedang bersiap dengan baju adatnya. Ia terlihat tegang, tetapi senyuman tak pernah lepas dari bibirnya. Beberapa sahabat dekatnya menggoda, mencoba mencairkan suasana. "Sudah siap jadi suami?" tanya salah seorang temannya dengan nada bercanda. Nurholik hanya mengangguk sambil tersenyum, tetapi hatinya berdebar lebih kencang daripada biasanya. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Rika yang nanti akan duduk di sampingnya, menjadi pendamping hidupnya selamanya. Acara akad nikah pun dimulai. Kursi-kursi telah tertata rapi di halaman rumah, dikelilingi tenda berhiaskan kain putih dan emas. Penghulu duduk di tengah, siap memulai prosesi sakral itu. Tamu-tamu undangan memenuhi tempat itu, beberapa membawa hadiah sederhana, seperti kue atau hasil panen. Suara rebana dan lantunan solawat mengiringi Nurholik yang melangkah menuju tempat ijab kabul. Langkahnya mantap, meski jantungnya berdetak semakin kencang. Saat Rika keluar dari kamarnya, semua mata tertuju padanya. Ia tampak begitu anggun, seperti bidadari yang turun ke bumi. Meski tubuhnya sedikit lemah, ia berjalan dengan penuh keyakinan, menggandeng lengan ayahnya yang mengantarnya menuju pelaminan. Nurholik menatapnya dengan mata berbinar, seolah-olah dunia berhenti berputar hanya untuk momen itu. "Saudara Nurholik, bersediakah Anda menikahi Rika binti Hashim dengan mahar berupa emas seberat 10 gram dan seperangkat alat salat, tunai?" tanya penghulu dengan suara lantang. Nurholik mengangguk, lalu dengan suara tegas ia mengucapkan kalimat akad nikah. Kata-katanya jelas, tanpa jeda, membuat semua saksi serempak menjawab, "Sah." Sorak-sorai mengiringi detik itu. Beberapa tamu bahkan bertepuk tangan, sementara yang lain mengucapkan doa-doa kebaikan. Rika yang duduk di samping Nurholik tersenyum lembut, air mata bahagia mengalir di pipinya. Ia mengangkat tangannya, mendoakan agar pernikahan ini menjadi berkah bagi mereka berdua. Namun, momen haru itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, Rika merasa dadanya sesak. Ia berusaha menahan, namun tubuhnya melemas seketika. Ia memegangi tangan Nurholik, mencoba bicara, tetapi kata-kata tidak keluar dari bibirnya. Semua mata tertuju padanya saat ia perlahan-lahan terkulai di pelukan suaminya. Suasana yang tadinya penuh kebahagiaan berubah menjadi kepanikan. Ayah dan ibu Rika berlari menghampiri, sementara tamu-tamu lainnya saling berbisik penuh kekhawatiran. "Panggil dokter," teriak seseorang. Nurholik, yang masih memeluk tubuh Rika, tidak mampu berkata apa-apa. Ia hanya menatap wajah istrinya yang perlahan memucat. Detik-detik itu terasa seperti mimpi buruk. Segala harapan, kebahagiaan, dan cinta yang baru saja disatukan seolah-olah direnggut begitu cepat. Nurholik menggenggam tangan Rika erat-erat, memohon agar ia tetap sadar. Namun, takdir berkata lain. Dalam pelukan suaminya, Rika mengembuskan napas terakhirnya. Wajahnya yang damai seolah mengatakan bahwa ia telah bahagia, meski hanya sebentar menikmati pernikahannya. Suara tangis pecah di mana-mana. Desa yang semula meriah mendadak sunyi, hanya menyisakan isak tangis keluarga dan kerabat. Janur kuning yang berdiri di depan rumah seketika berubah menjadi simbol duka. Tak ada yang menyangka, hari yang direncanakan sebagai perayaan cinta berubah menjadi perpisahan yang menyayat hati. Hening menyelimuti rumah keluarga Rika. Para tamu yang sebelumnya datang dengan tawa kini duduk terdiam, sebagian bahkan sudah tak sanggup menahan tangis. Di dalam kamar yang masih dipenuhi pernak-pernik pernikahan, tubuh Rika terbaring kaku, dibalut kebaya putih yang seharusnya menjadi lambang awal kehidupan baru. Nurholik duduk di sampingnya, menggenggam tangan Rika yang dingin. Matanya memerah, air matanya mengalir tanpa suara. Di luar rumah, janur kuning yang menjadi penanda kebahagiaan mulai diturunkan oleh beberapa tetua desa. Mereka menggantinya dengan bendera kuning, simbol yang bertolak belakang dari apa yang direncanakan. Perubahan itu seperti pukulan terakhir bagi keluarga Rika. Ibunya menangis terseduh-seduh di sudut ruangan, memeluk kain kebaya cadangan yang semula disiapkan untuk resepsi. Ayahnya berusaha tegar, tetapi sorot matanya kosong, seolah-olah separuh dunianya telah direnggut. Nurholik tidak bergerak dari tempatnya.
Ia terus menatap wajah Rika, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang segera berakhir. Namun, tubuh yang tak lagi bernapas itu adalah kenyataan yang tak bisa dihindari. Hanya beberapa jam lalu, Rika tersenyum memandangnya penuh cinta. Kini, senyum itu tinggal kenangan. Suara-suara di sekitar terasa jauh, seperti dengungan samar yang tak dapat ia pahami. Kenapa begitu cepat? Gumam Nurholik lirih, nyaris tidak terdengar. Ia merasa kehilangan arah, seperti kapal yang terombang-ambing tanpa nahoda. Rasa bahagia yang tadi pagi meluap di dadanya telah berubah menjadi kehampaan yang tak terjelaskan. Ia meremas tangan Rika lebih erat, seakan-akan itu bisa membuat istrinya kembali. Tapi waktu tidak pernah mundur, dan hidup tidak menawarkan kesempatan kedua. Kerabat mulai berdatangan ke kamar, berusaha menghibur dan menenangkan. Salah seorang paman memeluk Nurholik dari belakang, berbisik pelan bahwa ia harus ikhlas. Namun, bagaimana mungkin ia menerima ini? Ia baru saja menjadi seorang suami, tetapi dalam hitungan menit, ia harus melepas status itu. Nurholik merasa terperangkap dalam mimpi buruk tanpa akhir, sebuah ironi pahit yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Di luar, suasana desa berubah drastis. Warga yang sebelumnya mempersiapkan resepsi kini sibuk dengan hal lain, pengaturan pemakaman. Tenda yang semula dihiasi kain putih dan emas untuk perayaan diganti dengan kain hitam dan putih untuk duka. Makanan yang dimasak sejak pagi, yang semula direncanakan sebagai suguhan pesta, kini disajikan untuk pelayan. Beberapa ibu-ibu desa berbisik-bisik, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Rika itu anak baik, kenapa Tuhan memanggilnya begitu cepat? Ucap salah seorang dengan mata berkaca-kaca. Namun, tidak ada jawaban yang mampu menjelaskan. Semua hanya bisa menghela napas panjang, menerima bahwa hidup dan mati adalah rahasia yang tidak pernah bisa ditebak. Sementara itu, Nurholik masih duduk di samping tubuh Rika. Ia tidak ingin beranjak, hatinya berat, seperti tertimpa ribuan beban. Salah seorang sahabatnya mencoba membujuknya untuk keluar dan beristirahat, tetapi ia menggeleng. "Aku tidak ingin meninggalkannya," katanya dengan suara parau. Kalimat itu membuat semua orang yang mendengar tak kuasa menahan tangis. Di sore hari, langit mendung seakan ikut berduka. Pemakaman dilakukan secepat mungkin sesuai adat setempat. Nurholik berjalan di belakang keranda, wajahnya pucat. Ia memegang erat sebuah kerudung putih milik Rika, satu-satunya benda yang ia ambil sebelum meninggalkan rumah. Kerudung itu menjadi simbol terakhir cinta mereka, sesuatu yang akan ia simpan sepanjang hidupnya. Ketika jenazah Rika dikebumikan, suara lantunan doa memenuhi udara. Nurholik tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya memandang tanah yang perlahan menutupi tubuh istrinya, merasa seakan-akan hatinya juga terkubur bersama Rika. Janur kuning yang berubah menjadi bendera kuning menjadi saksi bisu bahwa cinta mereka yang begitu indah harus berakhir lebih cepat dari yang pernah mereka bayangkan. Hari-hari setelah pemakaman Rika terasa seperti hidup dalam bayang-bayang mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Rumah yang sebelumnya dipenuhi tawa dan kebahagiaan kini sunyi, hanya dihiasi isak tangis yang kadang terdengar dari kamar ibunya. Ayah Rika duduk di teras setiap pagi, memandang ke arah pohon mangga yang dulu menjadi tempat Rika merenung. Di sana, ia seolah bisa merasakan kehadiran putrinya, tetapi tidak ada yang tersisa kecuali kenangan. Nurholik, di sisi lain, terjebak dalam lingkaran rasa bersalah yang tidak bisa ia jelaskan. Meski ia tahu bahwa apa yang terjadi adalah kehendak Tuhan, hatinya tetap menolak menerima kenyataan. Setiap malam, ia memandangi kebaya putih Rika yang masih tergantung di sudut kamar. Kebaya itu menjadi pengingat pahit tentang mimpi yang tidak pernah terwujud. Ia meremas kerudung milik istrinya, mencium aroma yang masih melekat, berharap bisa menghidupkan kembali cinta yang kini hanya menjadi cerita. "Kenapa harus di hari itu?" bisiknya lirih pada malam yang sunyi. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang menggoyang dedaunan di luar jendela. Nurholik merasa kehilangan tidak hanya istrinya, tetapi juga dirinya sendiri. Rasa hampa itu begitu mendalam, menghancurkan sisa-sisa kebahagiaan yang sempat ia miliki. Para tetua desa dan kerabat mencoba menenangkan Nurholik, memberikan nasihat agar ia menerima takdir dengan ikhlas. Namun, kata-kata mereka tidak mampu menjangkau kekosongan yang dirasakannya. Setiap kali mereka berkata, "Ini ujian, kamu harus kuat," ia hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa.
Dalam hatinya, ia mempertanyakan apakah benar ada yang bisa kuat ketika kehilangan seperti ini datang tanpa peringatan. Suatu malam, ketika desa tertidur lelap, Nurholik berjalan menuju makam Rika. Ia membawa lilin kecil dan duduk di atas tanah yang masih baru. "Rika, aku sudah berjanji akan menjagamu, tapi aku gagal," ucapnya dengan suara bergetar. Ia menunduk, menahan air mata yang akhirnya tumpah. Dalam kesunyian malam itu, ia berbicara kepada Rika seolah-olah istrinya masih mendengarkan. Ia menceritakan tentang rencana-rencana kecil yang pernah mereka buat, bagaimana mereka ingin membangun rumah sederhana, menanam bunga melati di halaman, dan menjalani kehidupan yang sederhana tetapi bahagia. Tapi sekarang, semua itu tinggal kenangan, lanjutnya. Angin malam bertiup pelan, seakan-akan membawa pesan dari Rika, tetapi Nurholik hanya merasakan dingin yang menusuk. Hari-hari berlalu, tetapi luka di hati Nurholik tidak kunjung membaik. Ia mulai menjauh dari kehidupan sosialnya, menghindari orang-orang yang mencoba menghiburnya. Ia tidak ingin mendengar lebih banyak kata-kata tentang keikhlasan atau nasihat yang terdengar kosong baginya. Ia merasa hanya Rika yang bisa mengerti rasa sakit ini, tetapi Rika sudah tidak ada. Suatu siang, saat ia sedang duduk di ruang tamu rumah Rika, ibu mertuanya mendekatinya. Dengan tangan gemetar, wanita itu menyerahkan sebuah kotak kecil yang disimpan Rika sebelum hari pernikahan. "Ini," dia bilang, "kalau terjadi sesuatu, kamu harus membacanya," kata sang ibu dengan suara parau. Kotak itu berisi sebuah surat, tulisan tangan Rika yang rapi. Dengan hati-hati, Nurholik membuka dan membaca. Surat itu berisi pesan-pesan penuh cinta, seolah-olah Rika tahu bahwa ia mungkin tidak akan bertahan lama. "Jika suatu saat aku tidak ada lagi, jangan bersedih terlalu lama. Aku bahagia karena sempat mencintaimu, dan karena kamu mencintaiku. Lanjutkan hidupmu, dan ingatlah aku dengan senyuman, bukan dengan air mata." Membaca surat itu, Nurholik menangis terseduh-seduh. Ia merasa Rika masih ada bersamanya, memberikan kekuatan dari tempat yang tak bisa ia jangkau. Kata-kata itu menjadi cahaya kecil di tengah kegelapan yang melingkupinya. Meski hatinya masih terluka, ia tahu Rika tidak ingin melihatnya hancur. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kepergian Rika, Nurholik berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia memohon agar diberikan kekuatan untuk melanjutkan hidup tanpa wanita yang paling ia cintai. Meski peri itu masih ada, ia berjanji akan mencoba. Untuk Rika, ia akan berusaha menemukan kedamaian, meski jalan menuju ke sana terasa begitu panjang dan penuh liku. Pagi itu, untuk pertama kalinya sejak kepergian Rika, Nurholik mencoba kembali ke rutinitasnya. Dengan langkah gontai, ia menuju ladang kecil milik keluarganya. Namun, setiap sudut desa seakan mengingatkannya pada kenangan bersama Rika. Langkah kakinya terasa berat, seolah beban tak terlihat menahan tubuhnya. Hati Nurholik belum sepenuhnya pulih, tapi ia tahu, berdiam diri dalam luka tidak akan membawa Rika kembali. Di ladang, suara angin yang berdesir di antara tanaman padi mengingatkannya pada tawa Rika. Betapa sering mereka berbincang di tempat ini, berbagi mimpi tentang masa depan. Kini, suara itu hanya bergaung di kepalanya, menciptakan kekosongan yang semakin menyesakkan. Nurholik memejamkan mata, mencoba mengusir kenangan itu, tetapi bayangan Rika selalu hadir tanpa diminta. Siang harinya, ia kembali ke rumah. Di meja ruang tamu, kotak kecil berisi surat Rika masih tergeletak. Setiap kali melihatnya, hatinya terasa hangat sekaligus hancur. Pesan-pesan Rika memberikan kekuatan, namun juga menjadi pengingat bahwa wanita itu tidak akan pernah kembali. Nurholik membuka surat itu lagi, membaca setiap kata perlahan, seolah-olah suara Rika masih hidup di sana. "Jangan bersedih terlalu lama," tulis Rika. Kalimat itu menusuk hatinya, tetapi juga memberinya semacam dorongan yang sulit dijelaskan. Nurholik tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk melanjutkan hidup, bukan hanya demi dirinya sendiri, tetapi juga demi menghormati cinta mereka. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana ia bisa melangkah tanpa separuh jiwanya? Hari-hari berikutnya, Nurholik mencoba kembali berinteraksi dengan orang-orang di desa. Warga menyambutnya dengan kehangatan, tetapi ada keheningan yang selalu mengikutinya. Mereka tahu luka di hatinya belum sembuh. Setiap sapaan penuh empati hanya membuat Nurholik semakin menyadari kesendiriannya. Bahkan senyum orang-orang terasa seperti pengingat bahwa kebahagiaan yang pernah ia miliki telah hilang.
Suatu sore, seorang tetua desa menghampirinya. Lelaki tua itu duduk di sebelah Nurholik di balai desa, menatap matahari yang mulai tenggelam di balik bukit. "Holik," katanya pelan, "kehilangan memang berat, tapi hidup ini adalah perjalanan. Rika tidak akan ingin kamu berhenti berjalan hanya karena dia tidak ada." Kalimat itu menggema di hati Nurholik, seperti gema yang sulit ia abaikan. Malamnya, Nurholik kembali mengunjungi makam Rika. Ia membawa bunga melati, yang dulu menjadi kesukaan istrinya. Dalam kesunyian malam, ia berbicara dengan suara lirih, seolah-olah Rika ada di sisinya. "Aku masih mencintaimu, dan aku akan selalu mencintaimu," ucapnya. "Tapi aku tahu, aku tidak bisa berhenti di sini. Aku harus melangkah, meski tanpa dirimu di sampingku." Keesokan harinya, Nurholik memutuskan untuk pergi ke rumah mertuanya. Ia ingin berbicara dengan ayah dan ibu Rika, bukan hanya untuk menguatkan mereka, tetapi juga dirinya sendiri. Di sana, ia disambut dengan pelukan hangat. Meski mereka semua sama-sama berduka, kebersamaan itu memberikan sedikit rasa damai. Mereka berbicara panjang lebar tentang Rika, mengenang momen-momen indah yang pernah mereka lalui bersamanya. Dalam pertemuan itu, ibu Rika menyerahkan sesuatu kepada Nurholik, buku harian kecil milik Rika. "Dia selalu menulis di sini. Mungkin ini bisa membantumu mengerti apa yang ada di hatinya," ujar sang ibu dengan mata berkaca-kaca. Nurholik menerimanya dengan tangan gemetar, lalu membuka halaman pertama. Malam itu, di kamarnya, ia membaca buku harian itu perlahan. Setiap kata yang tertulis seperti membawa Rika kembali ke sisinya. Dalam tulisan itu, Rika sering berbicara tentang harapan, kebahagiaan kecil, dan cinta yang ia miliki untuk Nurholik. Di akhir halaman, ada sebuah catatan sederhana yang membuat Nurholik menangis untuk kesekian kalinya. "Jika aku pergi lebih dulu, jangan pernah berhenti mencintai hidup. Hidup adalah hadiah, dan cinta kita adalah bagian dari hadiah itu." Kata-kata itu membuka pintu yang lama tertutup di hati Nurholik. Ia menyadari bahwa Rika tidak pernah benar-benar pergi. Cinta mereka tetap ada, hidup dalam kenangan, doa, dan langkah-langkah yang akan ia ambil ke depan. Meski perih itu masih terasa, Nurholik mulai melihat secercah cahaya di ujung gelapnya perjalanan. Ia tahu, ini bukan akhir, ini adalah awal baru untuk menghormati cinta yang tidak akan pernah padam. Hari mulai berganti minggu, dan Nurholik perlahan mencoba menata kembali hidupnya. Meski langkahnya masih berat, ia berusaha menghadapi kenyataan yang ada. Buku harian Rika menjadi penuntun dalam kegelapan, setiap kata-kata di dalamnya seolah-olah dirangkai untuk menguatkannya. Namun, ada halaman tertentu yang selalu menarik perhatiannya, halaman yang hanya berisi satu kalimat, "Jika suatu saat kau harus melanjutkan tanpa aku, jangan lupa mencari kebahagiaanmu sendiri." Kalimat itu menjadi misteri yang tak pernah bisa ia abaikan. Bagaimana mungkin ia bisa menemukan kebahagiaan, sementara Rika, sumber kebahagiaannya, telah tiada? Pertanyaan itu terus menghantuinya, seperti bisikan halus di tengah malam yang tidak memberinya kedamaian. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa pesan itu adalah keinginan terakhir Rika yang tidak boleh ia abaikan. Pada suatu sore, Nurholik memutuskan untuk kembali ke tempat-tempat yang menyimpan kenangan mereka. Ia berjalan ke tepi sungai kecil di pinggir desa, tempat di mana ia dan Rika sering duduk bersama. Di sana, ia teringat bagaimana Rika selalu berbicara tentang mimpi-mimpinya, membangun sekolah kecil untuk anak-anak di desa, menanam kebun bunga, dan membuat dunia menjadi lebih baik meskipun hanya sedikit. Sambil menatap arus sungai yang tenang, Nurholik merasa Rika masih ada di sampingnya, seperti dulu. Ia mendengar suara tawa lembut Rika di kepalanya. Bayangan wanita itu tertawa riang sambil menggenggam tangan kecil anak-anak desa. Mimpi Rika mulai terlihat begitu nyata di benaknya, hingga ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Keputusan itu lahir begitu saja. Nurholik menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghormati Rika adalah melanjutkan mimpinya. Ia mulai mendekati tetua desa dan orang-orang yang dulu dekat dengan Rika. Dengan suara yang masih dipenuhi rasa kehilangan, ia berkata, "Aku ingin membuat sesuatu untuk mengenangnya. Sebuah sekolah kecil, seperti yang selalu ia impikan." Respons warga desa sangat mengharukan. Mereka mengenal Rika sebagai sosok yang penuh kasih dan selalu peduli pada sekitarnya. Banyak yang setuju untuk membantu Nurholik, tidak hanya karena mereka ingin menghormati Rika,
tetapi juga karena mereka melihat semangat pria itu sebagai bukti cinta sejati yang tak tergoyahkan. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Banyak kendala menghadang, mulai dari dana yang terbatas hingga kurangnya tenaga. Pada malam-malam tertentu, Nurholic merasa hampir menyerah. Ia kembali ke makam Rika, membawa buku harian itu bersamanya. "Rika, aku mencoba, tapi aku takut aku tidak cukup kuat," ucapnya dengan suara bergetar. Namun, seolah-olah doa itu dijawab, keesokan harinya datang seorang tamu tak terduga. Seorang pengusaha lokal yang pernah mengenal keluarga Rika mendengar tentang rencana Nurholic. Ia menawarkan bantuan, menyediakan sebagian besar dana yang diperlukan untuk membangun sekolah itu. Rika adalah wanita luar biasa. "Jika ini untuk mengenangnya, maka aku akan membantu," katanya. Kabar itu menyebar dengan cepat, dan lebih banyak warga desa yang tergerak untuk bergabung. Mereka mulai menyumbang tenaga, material, bahkan waktu luang mereka untuk merealisasikan mimpi Rika. Proyek kecil itu perlahan tumbuh menjadi simbol cinta dan harapan, tidak hanya untuk Nurholic tetapi juga untuk seluruh desa. Saat sekolah itu akhirnya berdiri, Nurholic merasa sesuatu yang hilang di hatinya mulai terisi kembali. Ia tidak pernah melupakan rasa sakit kehilangan Rika, tetapi melihat anak-anak tertawa dan belajar di bawah atap sekolah itu membuatnya merasa bahwa cinta mereka masih hidup. Di dinding sekolah, ia menggantung sebuah foto Rika, tersenyum cerah seperti yang selalu ia ingat. Pada hari peresmian, Nurholic berdiri di depan pintu sekolah, mengucapkan kata-kata yang begitu tulus dan penuh emosi. "Ini adalah mimpi Rika, dan aku hanya menjalankannya. Semoga setiap langkah kecil di sini bisa membawa kebaikan, seperti yang selalu ia harapkan." Ketika malam tiba, Nurholic kembali ke makam Rika. Ia duduk di sana, membawa bunga melati seperti biasa. Dengan senyum kecil, ia berkata, "Aku melakukannya, Rika. Ini untukmu. Aku harap kau bahagia di sana." Air matanya jatuh, tetapi kali ini bukan hanya air mata duka, ada rasa lega dan harapan yang menyelinap di sela-sela perih yang masih tersisa. Langit malam itu dipenuhi bintang-bintang, seperti menyaksikan cinta abadi yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Meski Rika telah tiada, jejaknya tetap ada, hidup dalam hati Nurholic dan setiap anak yang belajar di sekolah kecil itu. Cinta mereka tidak pernah benar-benar berakhir, cinta itu hanya berubah bentuk, menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi orang lain. Seminggu setelah peresmian sekolah kecil itu, Nurholic menerima sebuah kiriman dari seorang kerabat jauh keluarga Rika. Sebuah amplop usang dengan tulisan tangan Rika di bagian depannya. "Untuk Nurholic, jika aku tak lagi di sisimu," tertulis dengan tinta yang mulai memudar. Amplop itu telah lama disimpan, seakan menunggu saat yang tepat untuk sampai ke tangannya. Dengan tangan gemetar, Nurholic membuka amplop itu di ruang tamu. Isinya adalah surat panjang yang membuat hatinya kembali bergetar. Tulisan Rika terasa begitu hidup, seolah ia sedang berbicara langsung kepadanya. Surat itu ditulis beberapa bulan sebelum pernikahan mereka, di saat Rika mungkin sudah merasakan sesuatu tentang kesehatannya yang tak pernah ia ungkapkan. "Holic, cintaku," demikian surat itu dimulai. "Jika kamu membaca ini, itu berarti aku telah pergi mendahuluimu. Aku tahu kamu pasti sangat sedih, tetapi izinkan aku berbagi sedikit rasa damai yang selalu aku simpan untuk kita. Aku tidak pernah takut akan kematian. Aku hanya takut meninggalkanmu terlalu cepat, karena aku tahu betapa dalam cinta yang kita miliki. Tapi percayalah, Holic, aku tidak pernah benar-benar pergi. Aku ada di setiap langkah yang kamu ambil, di setiap napas yang kamu hirup." Membaca kalimat itu, air mata Nurholic tak terbendung. Rasa rindu yang ia pendam pecah menjadi gelombang emosi yang meluap-luap. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan membaca. "Aku punya satu permintaan, Holic. Jika aku tidak bisa ada di sisimu untuk menyaksikan hidupmu, tolong jalani hidup itu dengan keberanian dan cinta. Jangan biarkan kehilangan ini memadamkan cahaya yang ada di dalam dirimu. Aku tahu kamu akan merasa berat, tetapi aku percaya kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Bangunlah sesuatu yang indah, sesuatu yang bisa menjadi warisan cinta kita." Kata-kata itu seperti mengunci setiap bagian yang retak di hati Nurholic. Ia melihat ke arah buku harian Rika yang masih tergeletak di meja, mengingat semua mimpi yang telah ia realisasikan untuk istrinya.
Tetapi, surat ini membawa makna yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa perjalanannya belum selesai. Surat itu diakhiri dengan satu paragraf yang paling menghancurkan hatinya, sekaligus memberinya kekuatan. Holik, jika suatu hari kamu menemukan kebahagiaan baru, seseorang yang bisa mencintaimu seperti aku mencintaimu, jangan pernah merasa bersalah. Aku ingin kamu bahagia, karena kebahagiaanmu adalah caraku hidup di dunia ini. Jangan takut mencintai lagi, karena aku tahu cinta yang sejati tidak akan pernah berakhir, hanya berubah bentuk. Kata-kata terakhir itu menusuk seperti belati. Nurholik terdiam lama, menggenggam surat itu erat-erat. Bagaimana mungkin ia bisa memikirkan cinta lain ketika seluruh hidupnya hanya ada untuk Rika? Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa kata-kata Rika bukanlah sekadar harapan kosong. Itu adalah doa yang tulus, lahir dari cinta yang begitu besar. Hari-hari berikutnya, Nurholik mencoba merenungkan pesan Rika. Ia tetap pergi ke sekolah, mengajar anak-anak desa dengan sepenuh hati, sambil menjaga kenangan istrinya tetap hidup. Namun, di tengah kesibukan itu, ia mulai menyadari bahwa hidupnya perlahan menemukan bentuk baru. Luka itu masih ada, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya hal yang ia rasakan. Ada rasa damai yang mulai tumbuh di antara kesedihan, seperti bunga yang mekar di tengah gurun. Suatu sore, saat ia sedang memeriksa kebun kecil di samping sekolah, seorang wanita muda datang menghampirinya. Wajahnya asing, tetapi senyumannya hangat. Ia mengenalkan dirinya sebagai Laila, seorang relawan yang tertarik untuk membantu mengajar di sekolah itu. Saya mendengar tentang sekolah ini dan perjuangan Anda. Saya ingin menjadi bagian darinya, jika Anda mengizinkan, ucapnya dengan suara lembut. Awalnya, Nurholik merasa ragu. Kehadiran orang baru seperti mengusik ruang yang ia jaga untuk Rika. Tetapi Laila bukan orang yang mendesak. Ia hadir dengan ketulusan, membantu tanpa pamrih, dan membawa energi baru ke sekolah kecil itu. Anak-anak menyukainya, dan perlahan, Nurholik mulai melihat bahwa kehadirannya membawa warna baru yang tidak pernah ia bayangkan. Meski begitu, hati Nurholik masih terikat pada Rika. Setiap kali ia merasa ada sesuatu yang mulai tumbuh di hatinya untuk Laila, ia segera teringat akan surat itu. Ia tahu Rika tidak akan pernah marah, tetapi ia belum yakin apakah dirinya siap. Dalam diam, ia sering berbicara pada makam Rika, meminta arahan, meminta pengampunan. Suatu malam, dalam mimpi, Nurholik melihat Rika berdiri di samping pohon melati. Wajahnya tersenyum, matanya lembut seperti biasa. Aku bahagia melihatmu mencoba, Holik. Cinta kita tidak pernah berakhir. Kau tahu itu, kan? Suara Rika terdengar lembut, seperti bisikan angin. Ketika ia terbangun, air matanya kembali mengalir. Ia tahu, cinta yang pernah ia miliki dengan Rika kini menjadi fondasi bagi hidupnya yang baru. Surat dari masa lalu itu, bersama kenangan Rika, menjadi kekuatan yang membawa Nurholik ke babak baru dalam hidupnya. Meski ia masih belajar menerima, ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari perjalanan cinta yang tidak akan pernah benar-benar berakhir. Musim berganti, dan desa itu perlahan mulai hidup kembali. Sekolah kecil yang dibangun untuk mengenang Rika terus berkembang, menyebarkan semangat dan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Nurholik merasa kedamaian yang lama ia cari akhirnya hadir, meski tidak dalam bentuk yang ia bayangkan. Di sekolah, di antara anak-anak yang tertawa dan berlarian, ia menemukan kebahagiaan dalam cara yang berbeda. Cinta Rika selalu ada, terpatri di setiap dinding, di setiap sudut ruangan yang mereka bangun bersama. Namun, meskipun hari-hari berjalan, sebuah perasaan yang lebih dalam muncul di hati Nurholik. Perasaan itu bukan rasa bersalah atau kesedihan yang pernah ia rasakan, melainkan sebuah kesadaran yang perlahan menyentuh jiwanya. Ia mulai merasa bahwa ia siap untuk membuka hatinya kembali. Tetapi, rasa itu masih dipenuhi dengan kebingungannya. Ia belum sepenuhnya yakin apakah ia telah cukup siap untuk melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang Rika yang selalu ada di sampingnya. Laila, wanita yang kini menjadi relawan di sekolah, semakin dekat dengan Nurholik. Keberadaannya tak pernah memaksa, tetapi kehangatan yang ia bawa memberi ruang baru dalam hati Nurholik. Laila bukan Rika, itu yang selalu ia ingat. Tapi ada satu hal yang membuatnya berbeda, Laila memberikan kedamaian, tanpa mengganggu kenangan indah tentang Rika. Suatu senja, setelah sekolah usai, Laila mendekati Nurholik di halaman sekolah.
Matahari yang mulai tenggelam memberi latar belakang yang dramatis, seolah-olah alam ikut menyaksikan momen ini. Holik, aku tahu kamu sedang berjuang dengan banyak hal dalam dirimu. Tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini, bukan untuk menggantikan Rika, tetapi untuk mendampingi perjalananmu. Kita tidak perlu terburu-buru. Cinta, seperti hidup, adalah sebuah proses yang tidak harus dipaksakan. Kata-kata Layla terdengar begitu tulus, namun tetap ada ketakutan yang menyelinap dalam hati Nurholik. Apakah dia benar-benar siap untuk membuka lembaran baru? Apakah ini akan terasa seperti pengkhianatan terhadap kenangan Rika? Namun, di dalam hatinya, ada satu perasaan yang mulai tumbuh, perasaan bahwa Rika mungkin memang ingin ia bahagia lagi. Rika yang selalu memberi, bahkan setelah ia pergi, mungkin sedang memberi izin. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Nurholik dan Layla semakin jelas. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa depan sekolah, dan berbagi tawa meskipun perasaan mereka tetap penuh dengan keraguan. Nurholik tak bisa menghindari kenyataan bahwa ia merasa damai dengan Layla di sisinya, meski bayang-bayang Rika selalu ada di belakangnya, seperti pelita yang menerangi jalan meski tak terlihat. Satu malam, saat hujan turun dengan derasnya, Nurholik duduk di depan jendela, memandangi tetesan air yang mengalir perlahan. Di tangannya, ada sebuah foto lama Rika yang ia ambil pada pernikahan mereka, gambar yang selalu mengingatkan pada kebahagiaan yang pernah mereka bagi. Di tengah hujan itu, suara Layla terdengar dari belakangnya. "Holik, aku tahu kamu masih mencintai Rika. Tapi cinta itu tidak pernah hilang. Ia tetap ada, dalam setiap hal yang kamu lakukan. Dan itu, tidak akan pernah berubah." Air mata kembali mengalir di pipi Nurholik. Layla duduk di sampingnya, memberi ruang tanpa mengucapkan kata-kata lagi. Mereka duduk bersama dalam hening, hanya terdengar suara hujan yang jatuh. Dan dalam momen itu, Nurholik menyadari bahwa ia tidak perlu memilih antara cinta masa lalunya dan cinta yang mungkin tumbuh lagi. Keduanya bisa ada bersama-sama, saling mengisi dalam cara yang berbeda. Rika tidak akan pernah benar-benar hilang, ia adalah bagian dari perjalanan yang membentuk dirinya, dan Layla adalah bagian dari langkahnya ke depan. Keesokan harinya, Nurholik kembali ke makam Rika, membawa bunga melati yang selalu ia bawa. Di sana, ia duduk, berbicara pelan seperti biasa. "Rika, aku masih mencintaimu. Tapi aku juga mulai merasakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang tak terduga. Aku berharap kamu bisa merestui langkah ini. Aku berjanji, cinta kita akan selalu hidup dalam setiap langkahku." Tiba-tiba, di tengah keheningan, angin bertiup lembut, seolah menjawab doanya. Seperti ada senyuman yang mengiringi, seperti ada tangan yang mengelus punggungnya dengan penuh kasih. Nurholik tahu, Rika selalu mendukungnya, meski ia tak dapat melihatnya lagi. Dengan hati yang lebih lapang, Nurholik kembali ke rumah. Ada rasa damai yang mulai mengalir dalam dirinya. Ia tidak lagi takut melangkah ke depan, meski kenangan dan cinta Rika akan selalu menjadi bagian darinya. Di sekolah, di tengah anak-anak yang penuh semangat, dan di sisi Layla yang hadir dengan ketulusan, Nurholik menemukan kekuatan baru untuk menjalani hidup yang lebih baik. Ia tahu, di ujung cahaya, ada harapan yang menanti.